Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatur Rahmania dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menjelaskan sejarah singkat Sunan Derajat yang ada di Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat kecil bernama Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali menyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan saudara dari Sunan Bonang yang juga merupakan keturunan ke-24 Rasulullah SAW. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara perlahan. Dengan begitu, beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tanggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapatkan kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri.
Di desa Derajat inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Dhuwur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Berhubung hubungan beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat memiliki ajaran catur piwulang. Dan ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu 1. Paring teken marangkang kalunyon lan wuto, yang artinya adalah berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Yang kedua, paring pangan maringkang kaliren, yang artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marangkang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang terakhir, paring payung marangkang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut, tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Tak hanya ajaran catur piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi juga ada ajaran pepali pitu yang juga beliau ajarkan. Ajaran pepali pitu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kompleks makam Sunan Derajat, kita juga bisa mengunjungi sebuah museum khusus yang menyimpan peninggalan Sunan Derajat. Museum tersebut dibangun khusus untuk menghormati sosok dan perjuangan Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam. Ada banyak koleksi yang ada di dalam museum ini, mulai dari barang-barang perunggu, keramik, kayu jati, batu besi, kuningan, bambu logam, buku, dan masih banyak lagi yang lain. Namun, ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat yang terkenal, yaitu gamelan Singo Mengko, batik Derajat,
dan daun lontar melanjutkan surat Yusuf. Sekian dari saya penjelasan tentang sejarah singkat Sunan Derajat sebagai penugasan mata kuliah sejarah peradaban Islam Prodi Tadris Bahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.